Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Apesham. Kali ini saya coba menyusuri sebuah lokasi yang tidak pernah dimasuki orang. Kebetulan lokasi ini adalah tanah milik dari kakek saya. Kalau sesuai dengan di sertifikat yang kami pegang saat ini, lokasi ini luasnya 4 hektar lebih sedikit. Kebetulan daerah ini punya cerita-cerita yang agak-agak serem ya, tapi itu menurut orang-orang, karena memang daerah ini dulu adalah tempat pembantaian gerombolan, termasuk juga daerah ini adalah tempat penyimpanan mayat-mayat di zaman Belanda dulu. Karena itulah sehingga daerah ini tidak pernah dimasuki orang, karena di mana-mana ada bekas kuburan. Ya, meskipun hanya tanda-tanda batu-batu yang tertanam, ya bahkan lebih banyak lagi tidak ada tandanya. Nah, tanah ini meskipun orang mau disuruh kerja gratis, ambil sendiri penghasilannya, tidak ada juga yang berani. Nah, karena itulah saya coba menyusuri wilayah ini, karena mengingat daerah ini dekat dengan pantai dan berbukit dan banyak batu-batu, sehingga kemungkinan di sini ada beberapa jenis tanaman yang bisa dibonsai. Namun sebelumnya saya juga perlu saya sampaikan ke teman-teman, untuk memasuki wilayah yang seperti ini ya, bagi umat beragama tentulah kita semua punya keyakinan. Bagi yang muslim ya, jangan lupa berdoa, semoga apa yang kita lakukan tidak mendapatkan gangguan. Perlu juga di sini kami berikan tips, apalagi daerah ini kemungkinan besar ada piton, karena di pinggirannya ini ada rawa-rawa. Ada juga kemungkinan dan sudah pasti di sini banyak ular-ular, baik itu kobra ataukah sejenisnya. Nah, kalau menurut keyakinan orang Islam ya, ini bagi orang Islam, bagi yang non Islam ya saya kurang tahu. Sebelum memasuki wilayah yang seperti ini ya, sebaiknya membaca surah Anas, kemudian mengambil batu lalu dilemparkan ke dalam dengan harapan agar ular-ular yang ada bersembunyi atau lari menjauh. Itu menurut yang pernah saya dengar dari orang-orang pintar. Kemudian jangan lupa juga membawa kunyit kering atau kunyit tumbuk. Itu persiapan ketika kita menemukan piton ya, kita lemparkan saja ke piton itu, dan insya Allah kalau terkena kulitnya langsung kaku. Nah, itu hanya sekedar pengalaman-pengalaman dari orang tua yang juga sering saya lakukan ketika memasuki wilayah yang berbahaya, yang banyak ular.
Kalau seandainya misalnya apa yang saya katakan tadi tidak berfungsi dengan baik atau tidak mempan, tapi sebaiknya diyakinilah yang seperti itu selama tidak musyrik. Jangan lupa selalu menebang kayu-kayu kecil supaya kalau ular-ular yang ada dari kejauhan itu bisa lari. Ya, jangan sampai kaget. Ya, yang kaget itulah yang biasa membuat kita celaka. Tetapi kalau dari jauh kita menebas kayu-kayu yang ada sampai terdengar suara-suara, maka ular itu akan dengan sendirinya lari. Ya, itu juga salah satu tips. Baik teman, saya akan coba lanjutkan perjalanan. Tentunya di sini harus bikin jalan karena ini padat sekali, rapat semak-semaknya. Ya, jadi untuk hari ini hanya sekedar menyusuri dulu sekitar pinggiran, mungkin paling jauh sekitar 15 meter dari pinggiran. Baik teman, silakan ikuti perjalanan kami. Mudah-mudahan saja saya bisa menemukan jenis-jenis tanaman yang ada di dalam. Dan kebetulan juga ini saya siapkan juga parang untuk membuat jalan masuk. Karena memang hutannya agak padat. Ya, itu tadi penyebabnya karena orang tidak pernah masuk di wilayah ini. Nah, saat ini saya sudah berada di pinggiran dari lokasi ini. Dan baru saja saya menemukan ini satu pohon secang. Dan karakter batangnya luar biasa menarik dan besar. Ini kurang lebih diameternya ini sekitar 12 atau sekitar 15 per batang, dan ini berbatang 3. Jadi kalau secara keseluruhan ini mungkin bonggolnya ini sekitar 30 cm. Nah, di sampingnya adalah pohon waru. Nah, jadi ini batang dari pohon waru. Nah, pohon secang ini kalau dalam bahasa Bugis biasanya disebut dengan kayu sepang, yaitu salah satu jenis kayu yang biasa dijadikan sebagai penambah aroma dari air minum. Rata-rata warga di sini sebelum memasak air minum itu mereka memasukkan sedikit dari kayu secang ini yang sudah dikeringkan untuk dijadikan sebagai penambah aroma. Sekaligus juga masyarakat meyakini bahwa pohon secang ini mampu menangkal dari penyakit diabetes. Ya, itu menurut anggapan dari warga di sini. Tetapi secara medis mungkin belum sempat diungkap masalah itu. Ya, namun mengenai benar tidaknya, ya itu hanyalah sekedar anggapan dari masyarakat sekitar. Nah, ketika kayu secang ini dimasukkan ke dalam air dan dimasak, itu akan berwarna agak merah maron. Ya, batangnya kita lihat ini berduri. Ya, jadi ada padat sekali durinya dan daunnya mirip dengan daun asam. Ya, ini daunnya. Ya, tapi entah di daerah lain apakah betul ini yang dimaksud dengan pohon secang. Tetapi di daerah ini, ya inilah yang mereka kenal dengan pohon secang atau kayu sepang. Ya, buahnya juga mirip-mirip dengan asam. Ya, tetapi pipi dan lebar. Ya, baik, saya akan coba memasuki daerah ini. Ya, tadi ini sudah ada pohon secang. Nah, mudah-mudahan sebentar setelah saya kembali saya bisa panggil teman untuk bantu
mendongkelnya. Ya, ini ada lagi jenis beringin. Kemudian ini ada, wah ini ada daun sisir, saya lihat ini teman, ini baru ujungnya saya lihat. Ya, ini kita bisa lihat durinya. Ya, ini duri-duri dari ranting sisir ini. Ya, coba cari-cari ini di mana pangkalnya. Wah, ternyata jauh di sana teman. Ya, kita tahu bahwa sisir ini biasanya memanjang atau cepat memanjang cabangnya. Ya, jadi mirip-mirip dengan pohon merambat. Wah, ini lumayan besar lah, sebesar batu betis. Ya, hampir saja jatuh kamera saya teman. Ya, ini dibawa. Ya, lumayan bagus karakter batang dari sisir ini. Ya, ini penemuan yang luar biasa, karena ini masih merupakan sebuah bakalan bonsai yang lagi dicari di sekitar daerah ini. Mungkin juga di daerah teman-teman juga begitu. Ya, baik, saya akan coba rapikan dulu. Sebenarnya daerah ini di pinggirannya ini ada sawah, ada perkebunan. Ya, cuma orang-orang agak ragu masuk. Ya, di samping karena situs yang berkembang juga kemungkinan di wilayah ini banyak jenis-jenis ular. Ya, karena di samping dari daerah ini adalah rawa-rawa, jadi kemungkinan besar ada piton. Ya, jadi baru saja saya rapikan. Jadi insya Allah sebentar sore saya akan kembali ke sini untuk mendongkel. Ya, mudah-mudahan di sana saya masih bisa menemukan lagi jenis-jenis yang lain. Nah, termasuk jenis sisir ini. Ya, tetapi biasanya kalau sisir itu tidak bergerombol ya, jadi beda dengan serut. Kalau serut itu biasanya bergerombol karena akar-akarnya yang tumbuh menjadi serut yang baru lagi. Ya, baik, saya coba melanjutkan lagi perjalanan. Ya, ini harus bikin jalanan dulu karena padat sekali semak-semaknya. Ya, tidak ada jalan teman, susah ditembus ke sana. Ya, coba cari dulu jalan lain yang bisa kami tembus. Ya, di sini juga ini di pinggiran ada wahong. Ya, sudah pastilah kalau wahong bagus batangnya, karena karakter batang dari wahong itu unik-unik. Nah, itu di sana. Ya, tapi bukan itu yang saya cari. Wahong ini sudah terlalu banyak.
Ya, tujuan kami membuat jalanan begini, kalau misalnya kebetulan di dalam banyak dan saya mau datang lagi, otomatis tidak sulit lagi untuk masuk dan keluarnya. Ya, sudah agak jarang lagi di sini semak-semaknya. Saya akan coba masuk ke sana. Nah, di depan sana ini ada amplas. Nah, tapi ini saya masih agak jauh dari lokasinya, harus bikin jalan dulu. Ya, baru samar-samar lihat daun amplasnya ini sana. Nah, ini semua adalah rumpun waru. Ya, karena ini agak-agak dekat dengan pantai. Dan daerah ini berbukit, teman. Ya, jadi agak berbukit. Kira-kira ketinggian 5 atau 10 meter dari persawahan di bawah ini. Wah, ini bukan amplas, teman, tapi ini adalah serut. Ya, ini adalah serut. Bisa dilihat dari daunnya. Dan batang agak putih kekuningan. Ya, ini adalah serut. Berbatang 3. Ya, ini lumayan bagus. Sebesar lengan. Ya. Nah, baik, saya akan coba rapikan dulu. Ya, ini serutnya, teman. Bisa dilihat daunnya dari dekat. Nah, ini. Nah, dari jauh tadi saya lihat, saya kira amplas, karena memang amplas itu ada yang mirip sekali dengan daun serut. Tapi ternyata setelah saya sampai di sini, ternyata adalah serut. Baik, saya lanjut lagi. Berarti sudah 3 saya dapat. Ini sekitar 15 meter saya masuk. Sudah 3, lumayan lah. Belum lagi saya masuk ke dalam ini. Masih sekitar pinggiran-pinggiran ini, teman. Ya, jadi saya yakin betul di sini banyak sekali bakalan bonsai. Ya, cuma ini kendalanya harus bikin jalan masuk. Padat lagi.
Ya, ini waru. Di sini kaya dengan pohon waru. Nah, ini batangnya besar, sebesar paha orang dewasa. Ya, mau kemana lagi nih? Jangan sampai nanti tidak tahu jalan keluar. Nah, di mana-mana ini ada waru ini, teman. Nah, cuma saya masih berusaha dulu mencari bakalan bonsai yang berdaun kecil, termasuk serut, sisir, atau secang. Capek. Nah, ini ada pohon, wah, pohon apa gerangan. Ya, bisa lihat batangnya ini seperti merayap. Ini sampingnya ini ada juga sisir kecil. Wah, masih kecil sekali, teman, sebesar kelingking. Tapi ini kayunya nih yang di bawah ini yang seperti merangkak ini. Wah, lumayan juga karakter batangnya, tapi saya tidak tahu ini jenis kayu apa ini. Belum kelihatan daunnya. Saya cari tahu dulu kayunya ini kayu apa. Ya, biar saya rapikan dulu. Kalau memang tidak bisa dijadikan bonsai karena daun besar, nah ini sangat bagus untuk disambung dengan jenis sancang, teman. Ya, saya mau lihat dulu daunnya apa ini. Ini, oh bukan. Mana ini daunnya? Oh, daun berpelepah, teman. Tidak bisa dibonsai, tapi ini bisa diambil batangnya untuk disambung ke sancang atau anting putri. Ya, ini bisa disambung. Ini apalagi batangnya ini luar biasa ini, berangkat memutar lagi, ada bekas luka ini dan sudah sembuh. Nah, ini sangat menarik ini, teman. Ya, daun berpelepah begini tidak layak untuk dibonsai, tapi bisa digunakan pangkalnya untuk disambung ke anting putri atau sancang. Karena saya lihat ini karakter batangnya mirip-mirip. Baik, teman, untuk hari ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Karena kebetulan hari ini adalah hari Jumat dan saat ini sudah pukul 10.15 pagi. Jadi harus istirahat dulu, bersih-bersih, kemudian sholat Jumat. Bagi teman-teman yang muslim pastilah akan
sholat berjamaah di hari Jumat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.